Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan saya Anida Milatul Askia, mahasiswa PPL dari IAIN Salatiga yang insya Allah akan mendampingi anak-anak semua dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, di sini terdapat 5 poin penting. Yang pertama yaitu Tadarus Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 121. Kemudian, pengertian berpikir kritis menurut para ahli. Kemudian yang ketiga, menganalisis ayat Al-Quran yang terkait dengan berpikir kritis. Yang keempat adalah keterkaitan antara ulul albab dengan berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah manfaat dari berpikir kritis. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, marilah kita bersama-sama tadarus Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membaca sebagaimana mestinya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Selanjutnya adalah pengertian berpikir kritis menurut para ahli. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses secara sadar dan sengaja yang digunakan untuk mengevaluasi suatu informasi untuk memadukan keyakinan dan tindakan. Kemudian, menurut Mustaji, berpikir kritis adalah sebuah proses berpikir secara beralasan untuk membuat suatu keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Dari pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses berpikir yang digunakan untuk memahami suatu informasi secara lebih mendalam. Selanjutnya adalah menganalisis ayat Al-Quran yang terkait dengan berpikir kritis. Yang pertama adalah membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Yang kedua adalah Asbabun Nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Imam Tobarani dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Ia berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan bertanya, bukti apakah yang dibawa Nabi Musa kepada tuan-tuan? Kemudian orang-orang Yahudi menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian orang-orang Quraisy menemui orang-orang Nasrani dan berkata, apa mukjizat Nabi Isa? Kemudian mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang memiliki penyakit kusta, dan bahkan bisa menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian orang-orang Quraisy menjumpai Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada beliau, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar bukit Sofa ini dijadikan sebagai bukit emas. Kemudian Nabi Muhammad memohon kepada Allah, lalu diturunkanlah Quran Surat Ali Imran ayat 190. Yang ketiga adalah analisis isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama adalah setiap yang terjadi di alam semesta ini, termasuk penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tidak semua manusia di muka bumi ini meyakini dan menyadari akan kemahakuasaan Allah, kecuali orang-orang yang berakal. Yang ketiga adalah yang termasuk orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dan yang terakhir adalah sebagai umat Islam, hendaknya kita memohon kepada Allah agar diberi akal yang dapat menangkap makna dari semua ciptaan Allah dan dihindarkan dari siksa api neraka. Selanjutnya adalah keterkaitan antara berpikir kritis dengan ulul albab. Yang pertama adalah takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulul albab tidak akan mau memiliki konsep dan pemikiran yang tidak benar, karena ia takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah semangat belajar kitab suci dan sejarah. Kitab suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejarah yang ada di masa lampau merupakan rujukan penting dalam berpikir seorang ulul albab. Kemudian yang ketiga adalah menyeimbangkan antara kegiatan berzikir dengan berpikir. Bagi seorang ulul albab, kegiatan berzikir dan berpikir adalah dua kegiatan yang tidak dapat terpisahkan. Ia akan melakukan kedua kegiatan tersebut secara seimbang, apalagi dalam memikirkan penciptaan alam semesta. Yang keempat adalah memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulul albab selain memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, ia juga selalu melandaskan pemikirannya dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Yang kelima yaitu gemar mendalami ilmu. Seorang ulul albab akan selalu menuntut ilmu sehingga hilang semua keraguan terhadap suatu hal yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang keenam adalah selalu berpikir kritis. Seorang ulul albab akan selalu berpikir kritis terhadap sesuatu. Ia hanya akan mengikuti yang benar, dan hatinya sudah dapat memfilter antara sesuatu yang hak dan yang batil. Yang terakhir adalah bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu Allah. Seorang ulul albab akan bersungguh-sungguh dalam menyelidiki dan mengamati rahasia wahyu. Kemudian akan menangkap hukum yang tersirat di dalamnya dan menerapkannya di dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu manfaat berpikir kritis. Yang pertama adalah dapat mengambil hikmah dan makna dari semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah. Yang keempat adalah menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam. Yang kelima, dapat mengantisipasi terjadinya bahaya dengan mengetahui gejala-gejala alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh,
semakin meyakini akan adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi seorang yang visioner. Dan yang terakhir adalah semakin semangat untuk mencari bekal bagi kehidupan di akhirat nanti. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.